Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya tentang grounding juga, itu sudah kita jelaskan bahwa grounding itu sangat penting, yang fungsinya itu adalah ngebuang arus liar yang biasanya dihasilkan dari interaksi beberapa peralatan gitu ya. Jadi misalnya itu kalau misalnya kita pasang mixer aja atau speaker aktif aja gitu, kemungkinan belum ada tegangan, belum ada arus liar gitu ya yang dihasilkan. Tetapi setelah kita hubungkan antara mixer dengan speaker aktif tadi, biasanya itu body mixernya udah mulai nyetrum gitu ya, kadang juga mic yang dipakai pun kadang nyetrum di mulut. Nah, itu mulai ada arus liarnya gitu ya. Tapi ada juga beberapa peralatan itu yang baru dia satu aja dipakai gitu ya, itu udah nyetrum. Contohnya itu adalah mixer Behringer, biasanya itu lebih rentan terdapat arus liar. Jadi memang harus menggunakan cara grounding ini, instalasi grounding ini, untuk ngebuang arus liar tadi. Yang pertama biar kita nggak kesetrum sebagai pengguna, dan juga alat bisa lebih awet. Nah, pada video sebelumnya, saya ngejelasin gimana cara pasang grounding, itu langsung dengan menghubungkan terminal ke kabel groundingnya. Jadi kabel grounding itu kemarin kita selipkan di sini, ya, di pin grounding ini, kemudian kita jepit menggunakan steker dari speaker aktif, sehingga dia itu langsung terhubung, ya. Secara prinsip sih memang sudah benar ya, itu nggak ada yang salah. Secara prinsip memang sudah benar, nggak ada yang salah di situ. Cuma untuk sistem yang lebih besar, itu kita membutuhkan instalasi yang lebih proper gitu, biar lebih aman. Nah, saya menggunakan cara yang di video yang kemarin itu, kalau misalnya jobnya kecil aja. Misal saya cuma perlu bawa mixer, mic sama speaker aktif ya. Saya cuma perlu menggunakan cara itu agar groundingnya tetap ada gitu ya. Cuma kalau misalnya untuk wedding, untuk instalasi event, itu saya selalu pakai panel seperti ini untuk distribusi listrik termasuk untuk memasukkan jalur groundingnya. Jadi kalau misalnya dari PLN ataupun dari genset itu dua kabel aja, netral dan fasa aja yang dihubungkan ke panel ini. Kemudian kabel grounding ini saya hubungkan ke panel ini menggunakan jalur khusus untuk memasukkan kabel grounding. Ini saya siapkan di bawah sini ya. Jadi dengan menghubungkan kabel ini ke bagian grounding ini ya, di bawah sini, bukan di blok panel ini, nanti kita syuting lebih dekat. Di bagian ini dia sudah terhubung ke semua titik grounding di terminal itu. Jadi satu titik ini aja sudah lebih dari satu terminal yang terhubung groundingnya. Nah, ada syarat penentu lagi untuk instalasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya ini kan panel utama, nanti kabel distribusi dari panel ini semuanya harus menggunakan kabel isi 3. Ya, jadi nggak bisa pakai kabel isi 2, kabel isi 3, dan kemudian harus ada pin grounding di terminal dan juga di stekernya. Oke, kita akan coba buka, kita akan kasih lihat. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, di bagian terminal, di sini ada 3 buah kabel ya. Kabel biru, kemudian yang warna apa ini, seperti warna coklat, bilang aja coklat ya. Sini adalah kabel kuning hijau, yang ini kuning hijau ini memang standar warna kabel ground ya. Jadi kabel ini groundnya, ini netral dan fasanya dua ini. Kemudian di bagian stekernya juga ini ya. Di bagian stekernya juga isinya 3. Jadi satu ini dihubungkan ke bagian groundingnya yang ini. Ini fasa netralnya di antara dua itu. Ini adalah groundingnya. Jadi memang setelah panel ini kita hubungkan ke listrik, yang 2 kabel ya, netral dan fasa tadi, yang jalur satunya itu kita hubungkan dari tanah ya. Kita hubungkan dari tanah. Jadi dengan begitu sistem kita sudah terhubung groundingnya. Dan ini kita cukup menggunakan satu aja. Kemarin ada yang tanya apakah di setiap terminal dipasang grounding? Enggak. Kita kalau misalnya satu instalasi listrik, di panel utama aja. Di panel utama aja kita pasangkan groundingnya. Jadi biar kabel isi 3 tadi sebagai jalur distribusi, groundingnya lewat di situ, ngumpul dari sini semua, dibuang ke tanah semua. Kalau lebih dari satu grounding, itu bisa menyebabkan adanya yang namanya ground loop. Ground loop itu terjadi karena kalau ada 2 titik ground, ya, kemampuan mereka ngebuang itu nggak sama, ya, itu akan terdapat beda tegangan. Nah, beda tegangan itu kadang masuk ke jalur sinyal. Jalur sinyal jadi kayak bunyi gitu. Dia sekitar 50 atau 60 Hz ya, tergantung kelistrikannya. Itu kayaknya apa ya, mengganggu banget gitu ya. Jadi pakai satu jalur grounding aja itu udah cukup, nggak perlu banyak-banyak, tentu sudah aman. Nah, selanjutnya
Kali ini kita akan demonstrasikan gimana saya instalasi kelistrikan, ngambil dari jalur PLN, ya, dari instalasi listrik rumah, kita hubungkan ke sini, kita pasangkan grounding, kemudian kita pasangkan juga stekernya. Kita nggak akan cek sound, tapi kita kasih tahu alur kelistrikannya aja, karena cek sound udah sering ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita akan ambil sebuah kabel roll, terserah mau yang kabelnya isi 3 ataupun isi 2, karena instalasi gudang kita ini PLN-nya nggak pakai grounding, jadi nggak ngaruh mau isi 2 ataupun isi 3. Nanti groundingnya kita kasih dari panel gitu ya. Oke, langsung aja kita pasang kabel induknya dulu ke terminalnya. Oke, jadi saya instalasi di gudang, ini terminalnya saya deketin ke MCB yang kedua ya. Ini bukan ngelos, tapi tetap instalasi menggunakan MCB yang disediakan. Cuma posisinya saya deketin gitu aja, biar nggak kebagi dengan freezer segala macam yang ada di gudang ya. Jadi ini biar bisa arusnya lebih maksimal dari MCB langsung ke sini. Tekan ulur kabelnya. Nah, ini kan sebenarnya masih ada sisa ya. Kalau emang buat ngejob, saran saya dihabisin, dibuka. Karena kalau misalnya nggak dihabisin, bentuk lingkaran seperti ini akan menghasilkan induksi listrik yang nanti bikin beban berlebih juga ke kabelnya. Kalau misalnya nggak diulur gitu ya, dia lebih dari misalnya 2.500-3.000 watt, dia udah panas banget kabel ini. Panas banget, lama-kelamaan kalau nggak tahan kebakar. Jadi saran saya kalau misalnya dipakai ngejob, ini diurai habis ya, urai habis, terserah mau taruh di mana, urai habis gitu. Makanya saya punya kabel itu beda-beda panjangnya, ada yang 25, ada yang 50, menyesuaikan dengan kegiatan nanti, panjang dari sumber listriknya berapa meter gitu ya. Kalau nggak begitu jauh, pakai yang pendek aja, biar nggak banyak kabel terurai seperti itu ya. Oke, ini buat contoh nggak akan saya urai, tapi kalau di job realnya, ini pasti saya keluarin habis. Oke, tadi udah kita pasang kabel utamanya ke instalasi listrik di gudang, kemudian kita hubungkan dari terminal ini ke panel ini. Oke, ini adalah kabelnya, kabel dari panelnya untuk menghubungkan ke terminal. Ini isi 2 aja, kita pasang di sini. Ya, udah terhubung. Hal pertama yang saya lakukan itu adalah ngecek fasa dan netralnya. Karena ini sebenarnya panel 3 pas ya, ini saya jumper aja biar jadi 1 pas. Saya pasti selalu ngecek netralnya ada di mana. Saya mau netralnya ketemu di jalur netral, fasanya ada di jalur fasa, yang benar gitu ya. Jangan sampai kebalik. Ini saya test pen. Nah, ini kebalik nih. Bawahnya harusnya netral, tapi kita test pen nyala. Berarti ini fasa. Berarti harusnya kita balik di sini. Ya. Kita test pen lagi. Ya, bawahnya udah nggak nyala, atasnya yang nyala gitu ya. Saya selalu ngecek itu dulu, fasa dan netralnya jangan sampai kebalik dulu ya. Saya pastikan semua posisi netral dan fasanya benar. Oke. Kemudian kita akan pasang kabel groundnya. Ya, kita akan keluarkan dulu. Oke, ini besi groundnya sudah siap. Kita tancapkan ke tanah, kemudian ujungnya nanti kita hubungkan ke panel. Oke, kita tancapkan dulu. Oke, besinya sudah tertancap. Ini kita hubungkan ke bagian input grounding yang ada di sini. Ini saya menggunakan bending post. Kemudian dipasangkan di sini. Oke, ini sudah terpasang dari listrik utama, kita pasang ke panel, kemudian dari grounding juga kita hubungkan ke titik input grounding di panel ini. Untuk memasukkan besi ini ke tanah, itu tergantung areanya ya. Kalau area yang cenderung kering gitu ya, kalau orang bilang tanah apa ya, tanah-tanah yang berpasir segala macam, itu saya sarankan untuk lebih dalam masukinya. Cuma ini karena daerahnya tanahnya lembab, nggak begitu masuk aja udah ketemu
kelembapan air yang ngebantu agar lebih terhubung ke buminya gitu ya. Jadi nggak begitu dalam, ini udah oke. Tapi kalau misalnya di tempat yang lebih kering, itu dimasukin dalam-dalam, bahkan bisa aja kita basahin dengan air untuk di sekitar besi groundingnya, biar lebih biar lebih cepat terhubung ke buminya groundingnya itu. Oke, setelah ini kita tinggal masang kabel distribusinya, ya. Kabel distribusinya kita pasangkan. Ini contohnya MCB yang pertama ini. Nah, ini udah nyala. Ini adalah untuk output yang ini, ya, output yang ini. Jadi kita pasang di sini. Kemudian ujungnya bisa langsung kita pakai untuk menyalakan perangkat-perangkat yang lain. Tapi biasanya panel ini kan posisinya dekat dengan instalasi, ya. Jadi biasanya di bagian belakang di sana ada lebih banyak terminal. Nah, di punya saya ini di belakang itu ada 3 set lagi terminal. Jadi kalau misalnya yang sudah dekat-dekat dengan panel ini, langsung aja dihubungkan ke belakangnya. Jadi misalnya power, saya tiap-tiap power nggak pakai lagi distribusi, saya langsung hubungkan di belakang. Jadi biar lebih memperpendek jalur distribusi kalau untuk instalasi yang saya biasanya gitu ya. Karena saya nggak pernah pakai sistem yang besar banget, yang sampai memerlukan jarak power yang terpisah dari panel. Itu saya selalu dekatkan. Kalau misalnya teman-teman powernya di dekat speaker, ya, ditaruh di dekat speaker, berarti kabel distribusi teman-teman pastikan yang gede juga. Ini saya pakai 1,5, ya, 1,5 karena biasanya untuk speaker aktif ataupun keyboard segala macam instrumen ya. Tapi kalau misalnya untuk power dari panel ini, kabel distribusinya saya saranin minimal 2,5 mili ya. Kalau bisa 4 mili sih lebih bagus, tapi 2,5 mili aja udah cukup lah kalau untuk 1-2 power gitu ya. Kalau power lebih besar lagi, lebih baik kabel distribusinya ini lebih besar lagi, seperti itu. Oke guys, itulah instalasi kelistrikan yang biasanya saya gunakan. Kalau job kecil aja, seperti saya contohkan pada video grounding yang pertama, itu saya pakai terminal aja. Saya sisipkan di situ groundingnya, jepit pakai kabel power dari speaker aktif, itu udah jadi. Cuma kalau sistem agak besar, biasanya buat hajatan segala macam, 5.000 watt ke atas, 3.000 watt ke atas, itu saya selalu menggunakan panel seperti ini. Jadi groundingnya masuk melalui panel. Dari panel ke semua peralatan, semuanya menggunakan kabel terminal isi 3. Seperti itu ya. Ini contohnya kali ini tentang kelistrikan yang berasal dari PLN. Kalau dari genset, itu bedanya hanya satu, yaitu netral di genset dihubungkan ke bumi. Sisanya sama. Ya, jadi di genset itu nggak pakai grounding body, groundingnya kita alihkan ke jalur netralnya di genset. Sisanya dari panel ini sama semua, nggak ada bedanya gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan listrik rumahan, kita nggak perlu ngegroundingin, menghubungkan ke tanah netral PLN, karena netral udah 0 ya. Beda genset single pass itu kadang netralnya masih ada tegangan. Oke, itu aja. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusikan di situ jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.